Karena terjadinya nanti karena apa ini? Saya tanya Pak, kalau jadi harus makan pengajian yang dilalang. Jadi ini Gusti gue jadi karena apa ini dia terus mau murku bahasa iso. Ini jadi mulai pengen apa ini kok tadi ini kayak ganteng. Akhirnya nyalakin apa takdir maksudnya. Belum, dengan itu ungkapan bingung tuh ya ilahi kaifa azimu wa antal qadir. Gusti bagaimana saya bisa berazam, bisa punya keinginan baik. Wa antal qadir dengan kasih moho maksa. Kaya lakon kula kan pun panjenengan takdir. Wong jenengan dawuh wa wal qahiru fawqa ibadi, dia Allah yang maha kuwasa maha maksa di atas hambanya. Kalau jadi karep kula dadi kaya ngeten nggih nyuwun pangapunten Gusti. Wong jenengan sing takdir. Kalau jadi karep iso rukun kalih bojone niku kok padu iki. Yang berikut jadi karep apik. Tapi wa kaifa la azimu wa antal amir ning yudus pundi kok kula ora dikarep apik wong jenengan perintah. Untuk uni atas dilakon dungo tak kabulke. Wis nggih ngoten Gusti nggih karep kula apik dene ora kebenaran nyuwun pangapunten. Kan ngoten iki. Ini kan kira seperti arep ora duwe karep Gusti Allah perintah. Duwe karep Allah sing dadi lho Pak. Wis sing penting Gusti kula berusaha pengen dadi wong apik. Jadi kok dereng kasil nggih jenengan sing maha kuwasa nyuwun pangapunten kula dereng saged dadi tiyang apik. Ning jane kula tetep pengen dadi wong apik. Jadi misalnya dihisapnya saged kula jane wis karep apik. Ning jenengan wis takdir piye ya. Swarga neraka sing duwe kuwasa panjenengan. Ning kula sebagai manusia tinita kula nggih derek panjenengan dengan perintah. Jadi kalau kalau orang urung so sempurna tidak ada panjenengan, dia mau panjenengan ini Gusti Allah karep panjenengan. Nah, nek sing kaya ngoten niku wong istiqomah maka fala khaufun alaihim wa lahum yahzan. Maknane napa kok niku dipun dawaken artosipun nafallahu taala ahli iman wal istiqomah ala Allah menghilangkan dari orang-orang yang beriman dan beristiqomah terhadap ketaatan. Nafiyun anhum al-khauf, menghilangkan dari mereka rasa khawatir. Alladzi yusifu, yang rasa khawatir itu bisa menimpa ghairahum kepada selainnya. Jadi Allah membebaskan, mengamankan, menyelamatkan dia dari rasa ketakutan yang hal itu menimpa selain mereka. Hanya orang yang istiqomah yang tidak terkena musibah yang menakutkan, walaupun itu menimpa orang-orang yang selain ahli istiqomah. Makanya orang iman itu nggak ada kekhawatiran. Nek wong sing iman kan apa-apa mesti dipikir, dikhawatirkan tadi. Di Gusti pripun iki kok saiki sawo larang kok sulit besok iso tutup ora dilaksanakan, khawatir itu. Lah sing iman kan lha Gusti Allah nyipta wis takdir sak rezekine sak sembarangan kan. Jadi wong sing iman itu tetap damai mawon karena dia punya keyakinan bahwa ketika dia menjadi hambanya Allah maka wali abdi masalah. Maka sudah menjadi milik hambanya apa yang diminta dari Allah. Jadi wong sing iman itu apa wae keadaan itu ditampa kanthi napa kanthi seneng. Karena dia tahu bagaimana bersikap terhadap keadaan apapun yang ditetapkan Allah kepada jadi mikirnya gampang mau nanti Gusti Allah ini nyipta manusia nyipta sak rezeki pun. Nek wong ora iman kan apa dipikir. Apa kok larang saiki berapa yo biyen kaya jaman. Wis sing salah-salah kaya-kaya. Ya Gusti Allah terus aman. Apalagi kekhawatiran akhirat belas kuwatir enten kangge yang sing ahli iman, ahli istiqomah. Yang itu bisa saja menimpa orang yang selain ahli iman dan ahli istiqomah. Sehingga ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal hazan, dan Allah menghilangkan prihatin, sedih. Al-mulazim, yang itu bisa saja menimpa, tetap menimpa ahli syirki, terhadap ahli syirik.
Ahli syirik niku selalu dalam keadaan keweden. Ahli iman udah rata wedi. Contoh ahli syirik, masya Allah, ini masya Allah. Iki mau kan roh tak saja nih. Itu seperti itu lah. Open malah jadi keweden. Mau panik keras misalnya, mesti ada sosok iwan kudu di saja nih. Kalau ahli itu aduh, itu pagi banget betul. Orang open kaya mana malah orang awak. Jadi besok dibangun, deh. Oh ini cuma kliwon, deh. Mau ada itu. Kalau perlu orang perenjak oleh malah tambah saya khawatir uripnya orang anteng. Kalau halal itu apa gitu di nonangas kok repotnya lah karuan. Coba ahli iman sak para tanpa selamat gampang disoleh paling itu loh enteng. Jadi betul bayangin ahli syirik itu lihat keweden lah karuan. Lele kok ora ditokok ya lele kok kerek ngono. Wah udah malah jadi langsung karena apa? Karena bergantung kepada selain Allah. So enteng-entengan gitu, biasanya lu ngomong itu gue dompet, lali lah gue dompet, khawatir betul. Mak teratap gue gak operasi gitu. Kalau ditawa kali kayak apa? Jadi kisah berdua duit itu lebih. Ini tergolong sirik betul. Lu mau lali lah bawa HP, waduh khawatir banget. Kalau gimana ya pasrah yang mesti apa? Ngerti lagi, jadi kisah lali lah bawa ATM apa bingung gitu. Wah, dekat khawatir terhadap rumah. Jadi orang yang beriman itu betul-betul sebagai tokoh gampang. Sehingga ini termasuk ahli syirik itu mulazim bil husni, jadi senantiasa dirundung kekhawatiran. Orang template. Ketika orang sudah menduakan Allah itu siap-siap orang template. Karena boleh ada itu. Tapi ketika Allah dijadikan satu-satunya Tuhan, tidak menjadikan yang lainnya sebagai Tuhan, itu bisa anteng banget. Karena dengan Allah akan dijamin jauh dari rasa takut maupun rasa khawatir. Ya sampai kayak kisah Ibunda Hajar itu ketika ditinggal Nabi Ibrahim di toko teng daerah sing gersang kamus tanpa ada itu kan sampai diabadikan dalam Al-Quran kan Nabi Ibrahim jadi dia betul-betul ini perintah Gusti Allah sampai dawuh dan diabadikan untuk abdi dalam Al-Quran. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzarrin inda baitikal muharram Rabbana yuqimus shalah wa jal'anas abidatan nanas tahilahim warzuqhum nasamarat lahum yashkurun. Itu Gusti kula pun meletakkan, menempatkan sebagian dari keturunanku di suatu lembah gersang tandus yang tidak ada pepohonan di satu. Dan itu Ibu Hajar begitu tinggal orang bingung itu. Kok kita ditinggal dan mau kemana? Sampai ditanya lagi lah, ya Ibrahim, mau kemana ini? Kok meninggalkan kami sendiri di tempat yang kayak begini itu? Nah Ibrahim yang jawab itu saya jawab sih dengan jawaban saya memuaskan mungkin perintah Gusti Allah. Harus diterangkan kedawan yang terakhir. Dan dibayar di Pulau karena gue bocah cilik di tempat tandus gersang yang nggak bisa tumbuh pepohonan. Iya penghuni kan. Pada tempat panas pun, baru dia tinggal rumah terbalik ke Palestina melek. Dari Ibu Hajar dia bingung ini karena mau piye. Ilah aja Ibrahim, kau mau kemana? Meninggalkan kami di sini kemana? Kalau ada jalan, gomen. Ini kenapa dia bukan itu sampai tinggal aku ini. Nah, itu berjawab. Kita apa pisang tiduran jawab. Akhirnya diganti pertanyaan itu. Allahu amaruka hadza, apakah Allah sebenarnya apakah Allah yang memerintahkan kamu seperti ini? Waktu itu perintahnya kayak ekstrim loh. Di rumah di toko dan gosip terpencil terus ditinggal lu men, tidak dikasih berkala-kala. Sandang papan nopo meneh. Terus ditakok iki karepmu dhewe apa karepe Gusti Allah? Allah amaruka hadza, apakah Allah yang memerintahkanmu begini? Kata Ibrahim, iya, ini perintah Allah. Udah pergi aja, udah sama pikir aku. Sakit pujian kan? Tenang, ya lu mau rasa dipikir aku harus yang mikir sendiri. Ini berbeda punya keyakinan Rabbuna Allah yang berjaya sampai ya, terus yang berjaya sampai itu tidak lagi lipat kan begitu. Kan pernah aku salah
Bahkan garwane para sahabat ditinggal mati ini wong do karep takziah. Ya gue paling sabar, santai aja lah kok. Saya tidak khawatir terputus nafkah. Oh, nafkah saya itu bukan dari suami saya, dari Allah. Sebelum saya punya suami ya bisa urip, duwe bojo bisa urip, ditinggal bojo ya tetap bisa urip karena rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Saya aja bingung. Ya pede banget lho satri yang rapi duwe rezeki, duwe bojo ya ono rezeki, ditinggal mati bojo ya tetep terus sing rezeki Gusti. Dia kan bukan pemberi rezeki, itu malah kalau ngentek-ngentek jatahku barang. Dan kan benar-benar belum sampai pede kayak gini kan. Memang Gusti Allah sing nitah Gusti Allah sing paring rezeki. Urip barangnya mau sebagai seorang pantesan kan. Itu Gusti Allah sing wong jero kandungan wis beres urusan rezeki, urusan ajal, urusan amal, urusan bojo cilaka udah lah kenapa ditakutkan? Nek wong iman blas ora wedi lho. Lah iki wedi ya oke ngono. Berarti ora istiqomah. Mune mong lah ngelatih mawon. Mila nggih pantes lek wae kaya ngoten diparingi swarga. Swarga itu mboten enteng. Nggih abot lakon. Sehingga dikatakan tadi maknanya adalah nafallahu ta'ala ahli imani wa istiqomah ala ta'ah nahu anhum al-khauf. Allah menghilangkan terhadap golongan orang yang ahli iman, ahli istiqomah terhadap ketaatan. Allah menghilangkan kekhawatiran, ketakutan bagi mereka yang itu bisa menimpa selain mereka, dan kesedihan yang terus-menerus bagi ahli syirik dan ahli maksiat di dunia tentunya. Jadi ahli maksiat, ahli syirik tentunya itu orang tenang, orang bahagia. Apa meneh wafil qabri, dan di alam kuburnya tambah rekoso meleh. Wa yaumal kiamah, dan apalagi pada hari kiamat. Jadi orang yang enggak beriman itu sedunia ini sedih, alam kubur nelongso, apa meneh dan kiamat. Tapi orang beriman enggak ada yang dikhawatirkan. Di dunia dia merasa nyaman karena di dunia itu mungsadr meninggalkan perintah Gusti Allah, dan untuk mengerjakan Allah sudah berikan semua fasilitas dunia saat ini. Di alam kubur ya tinggal dia menikmati apa yang menjadi hasil perbuatannya, dan di akhirat dia akan mendapat balasan yang sesungguhnya dari apa yang dia kerjakan. Nungguin semangat saat situ ning anteng, di saat akhirat ini bahagia. Itu bagi orang yang beriman dan istiqomah dalam keimanannya. Ya, besok apa-apa saya khawatir, sok-sok wedi, nanti dipertanyakan sama kesungguhan imannya. Ya, Ibu Hajar pede banget ditinggal murah disipai apa-apa karena ini perintah Allah udah. Idza la yudhiyani Allah, pasti Allah tidak akan pernah menelantarkan kamu. Udah pergi Jibril. Terus gaban orang sampai nang iso urip. Bisa saja kalau ini perintah Allah, pasti Allah tidak akan menelantarkan kamu. Udah, kalau pergi saja. Atau Pak ya, harap lu ini perintah Allah, Bu. Ini susah. Mesti orang bakal Suloyo, lek sampai karo mudi mesti Suloyo. Jadi jangan untuk punya alasan. Jadi apa ini perintah Allah, ini dasarnya Allah Taala dengan tempat wasis. Ya, diamu bujuri so dijawab. Ini perintah Allah. Pasti kalau ini benar-benar perintah Allah, tidak ada dampak buruk yang timbul dari menunaikan perintah. Kalau dewi, nafsu, siap-siap rekoso, siap-siap khawatir. Nah, kemudian Allah da'u ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Maka mereka itulah para penghuni surga. Jadi penghuni surga itu gak ada lelakon, gak ada amalan, bukan gratis apa ini hadiah. Maka Nabi pun walaupun dengan sahabat beliau yang terdekat pun ya ketika dimintai swarga ya jawab itu beliau begitu. Fa'ini al-hajatika bikasroti sujudika. Ya kalau begitu bantu aku untuk bisa mewujudkan keinginanmu dengan kamu sendiri memperbanyak sujud. Maknanya apa? Ai ulaika asyurafa. Mereka adalah orang-orang yang mulia, golongan orang-orang yang mulia, wal al-athhar yang suci. Usmul yotur ngomong yang suci. Dengan apa? Bil imani, dengan sebab imannya. Mereka orang mulia dunia akhiratnya karena keimanan mereka. Wa salihi a'mali, dan karena
kebaikan amal-amal mereka. Jadi swarga itu diraih dengan kebaikan amal-amal kita. Walaupun kanjeng Nabi dawuh ya swarga itu tidak tergantung dengan amal kita. Tergantung apa? Rahmati Allah. Betul. Tapi bukan berarti kita kendel ke swarga perkara amal kan. Ngandelke apa? Rahmat. Sebab rahmat Allah itu akan diberikan kepada orang-orang baik. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Saat temannya rahmat Allah itu cedek banget kalian tiang-tiang sing tumindak. Ini atau minta apa berarti? Ya toh. Berarti swargane iso ya toh. Walaupun swarga itu bukan karena amal kita, tapi karena rahmatnya. Hanya saja rahmatnya Allah itu diberikan atau dekat terhadap orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik itu berarti orang yang betul nganggur. Jadi ada amal yang dia kerjakan. Ya amal itu berserono saja, tapi ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ahlul jannati, bahwa ahli surga itu adalah alladzina, orang-orang la yufariqunaha, yang tidak pernah terpisah dengan surganya itu abadal abadin selama-lamanya. Maksudnya lewat mlebu swarga ora bakal metu saka swarga. Dan itu kok wong kadung mlebu swarga ora bakal metu. Sehingga swarga itu statusnya apa? Khalidina fi. Nah, nyemplung neraka iso mboten langgeng. Mesti ada kesempatan satu saat nanti akan keluar dari neraka. Nek lek mlebu swarga ora bakal metu kejaba sing wong ora betah ning swarga. Jadi sekali mlebu swarga tidak bakal apa bisa metu. Maka dikatakan khalidina fiha. Kalau sudah masuk surga itu tidak akan bisa keluar darinya. Itu lek nyemplung neraka masih ada potensi bisa keluar dari surga. Mergo napa? Lah mengko mergo syafaatipun Rasul. Jangan terus syafaat Pak. Nah, gue usuran duya malapit baru mengko enten jalur disyafaati. Disyafaati nopo nggih diwelasi ditulung. Mergo amale dhewe sudah sembuh. Sehingga tidak ada yang bisa menolongnya kecuali pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu kon iki sing sok dijaluk iki. Muga-muga kita pikantuk syafaatipun wonten dinten ya, cara kula ora pengen to Bu. Mergo sing disyafaati sing disyafaati nyemplung neraka kesuwen rasa mentas-mentas mergo kakean dosane, kemudian Nabi menolongnya karena enten sithik rasa iman ing dalem atine. Nabi dawuh ya syafaati ala kabairi min ummati. Syafaatku nanti itu berlaku bagi umatku yang dosane akeh, dosane gede, mlebu neraka ora iso metu-metu. Wis karek awake karek sak beras itu digoleki. Kan mengke Allah itu tersinggung ketika nopo kaulane dinyek dibuli terus iki. Kan teng neraka niku mengke iku kan campur antara wong sing iman ning tau maksiat karo sing kafir. Begitu awal wah dibuli itu. Sampai to Pak. Tak tentu sholat ngaji nyemplung neraka apa karuan aku ahli maksiat madon itu apa tak lakoni wis pantes. Wah akhirnya sing rasa iman dinyek disinggung dibuli itu. Aku dia lah kayak mau saiki neraka bareng karo aku. Sampai Allah boten terima sampai perintah dari malaikat akhriju min annar man kana fil qawmi misqal dzarratin iman. Keluarkan dari neraka siapa saja yang dalam hatinya masih ada iman walaupun sebesar biji. Keluarkan dari surga, Allah betul terima. Begitu partai buli ternyata orang sing iman ning yo duwe maksiat itu ditaske saking api neraka. Wong sing membuli sing ngenyek itu getun gelor agama. Sampai ayat juz 14 ini ungkapannya rubama yawadul ladina kafaru laukanu muslimin. Pas pada situasi itu terkadang muncul keinginan dari orang-orang kafir itu kayak muni ngerti omong aku biyen Islam walaupun urung iso
nyingkri maksiat dosa, ono iso nahan kuda, ngerti ono biyen iman. Ternyata wong iman itu bisa berpotensi keluar dari api neraka. Jadi betul mau orang sing ahli taat walaupun duwe maksiat dinyek betul. Terus neraka awal sing wong sing tukang nyek gendang ditok iki. Dan semua kan tekan itu nggih. Tidak ada satupun dari kalian sampai ke sana. Illa wariduha karena warga hatman makiyah. Tidak satu pun dari kalian wa imminkum illa wariduha karena warga hatman makiyah. Tidak satu pun dari kalian nanti akan sampai ke mana Pak? Neraka ini liwat, mampir, mesti tekan itu. Itu sudah ditetapkan yang pasti dari Tuhan. Hanya saja nanti ada yang kemudian diselamatkan dari fitnah api neraka ini. Nah, tapi orang yang beriman dan istiqomah dalam iman nggak ada pernah khawatir, dan bahkan mereka masuk dalam surga yang kekal selama-lamanya, dan dia tidak akan pernah berpisah dari surga itu abadal abadin di selama-lamanya. Kok bisa dapat begitu? Gimana caranya? Allah terangkan dalam firman-Nya jazaan bima kanu ya'malun. Yang demikian itu adalah sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Jadi surga itu diraih dengan amal-amal soleh kita sebagai sarana untuk mendapatkan surga, karena surga itu sebagai balasan atas perbuatan yang kita lakukan. Maknanya apa? Di sana diterangkan ayat jazahum, Allah membalas mereka ala imanihim, atas keimanan mereka, wa istiqomatihim, dan keistiqomahan mereka, beristiqomah ala manhajil haq, di atas manhaj dalan yang benar, wa huwa al-Islam, ia adalah Islam. Jazahum, Allah membalas mereka bin najati, dengan selamat minanar, dari api neraka. Ada kalanya mereka sudah dicemplungin rokok, akhirnya diselamatkan dari api neraka. Jadi nanti itu kecuali sing masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Tapi sebagian besar dari umat Islam ini nanti akan nyemplung apa? Hampir ini. Karena ada banyak ayatnya kan, dikatakan misalnya dalam sebuah, ada beberapa ayat dari Al-Imran dan Al-Baqarah misalnya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang zuhziha, cara bahasa kita dicerabut, dibedol. Cara terjemahannya, barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, berarti tekan itu. Barang siapa yang zuhziha 'anil nar, diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, maka sungguh benar-benar dia telah beruntung. Kan di surat, misalnya di surat Al-Imran, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya siapa yang telah Engkau masukkan neraka, sungguh benar-benar Engkau telah menghinakan mereka. Wa ma lidzalimin min ansor, dan tidak ada yang bisa menolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Jadi ada satu kalanya siapa yang oleh Allah dimasukkan ke neraka, maka sungguh Allah telah menghinakan orang itu. Di ayat yang lain Al-Baqarah Allah mengatakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke surga, maka dia telah benar-benar beruntung. Nah, orang yang ahli iman itu orang alami kaya ngoten niku. Orang alami masuk. Iya, maka sekali betapa luar biasa anugerah Allah ketika orang itu punya kemampuan, diberi kemampuan untuk istiqomah mengikuti jalan petunjuk Allah dan berada di atas jalan yang diridhoi Allah, yaitu dinul Islam. Sehingga dikatakan mereka lah orang yang diselamatkan dari api neraka, wal khuluda, dan langgeng fi daril abror. Di darul abror itu adalah tempat tinggalnya orang-orang yang baik, yaitu surga yang penuh kenikmatan. Innal abroro lafi naim, sesungguhnya orang-orang yang baik itu berada dalam kenikmatan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ini diantara ayat yang kemudian memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Monggo diwaos malih sesarengan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Kemudian di sini ada penjelasan pengarahan. Nanti kita mau menyampaikan ulang. Jadi harapan kita kan kitab ini memang didesain sedemikian rupa bahwa ini materi yang nanti memang untuk disampaikan ulang kepada siapa saja yang pernah mendapatkan materi ini. Sebagaimana mengikuti amanah Kanjeng Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan yang datang dari guru satu, hanya tidak sekedar menyampaikan. Supaya penyampai itu bisa diterima dengan benar, maka butuh panduan bagaimana tema ini disampaikan dengan cara yang benar sesuai dengan apa yang diarahkan penulis kitab ini. Di antaranya adalah pertama Iqra al-ayatain bita'ani wa tartil, baca dua ayat ini dengan pelan dan tartil. Tadi melakukan diulang-ulang sampai hafal, sampai hafal lagi. Begitu pertama kaji sekarang ya. Dan panitia yang ingin sekarang nih. Jadi kalau ini kaji tenang itu. Mungkin kita kembali suka pengajian diri mungkin. Orang dari peserta terus gitu. Putri kan orang mutabak itu loh, panitia ini. Nah, Basuki ini. Gitu, terima kasih gaji setoran. Orang aku dimulai pengajian. Orang suwargo, orang nabi itu minta orang terus. Dan mulai melangkah ya terus, tidak ada yang memisah kecuali kematian. Dan mengganti umat-umat setiap umat orang kata di kubur itu. Mengkali ini panduannya adalah dibaca syarahnya. Syarah itu penjelasan masing-masing poin dari kalimat ayat itu supaya kita mendapatkan penjelasan yang luas. Karena kalau mengikuti terjemahan tak bisa sendiri. Sehingga butuh dibaca syarah itu penjelasan dari kalimat tadi. Ya dengan bahasa yang mudah kita pahami lah. Kemudian ini poin yang penting lagi, alimhum anal istiqomah ala, ajarkan pada mereka bahwa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya niku tidak bisa terus berlangsung kecuali tahtaju ila muraqabatillah. Itu butuh adanya muraqabah. Muraqabah itu merasa dalam pengawasan Allah, merasa diawasi bisa Allah. Jadi supaya dia bisa istiqomah, maka orang itu harus pada tataran ihsan. Ihsan itu dia merasa diawasi Allah. Nabi mendefinisikan ihsan itu antak budallah annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarah. Ihsan itu adalah hendaknya untuk ketika beribadah kepada Allah itu seakan-akan melihat Allah. Berarti tenanan nih. Upaya-upaya roh dan arti Gusti. Tapi kalau nggak bisa begitu, wa ilam takut tarot, jika kamu tidak merasa seperti melihat Allah, yakinlah fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Jika kalau semua gerak kita diawasi dilihat oleh Allah, itu tidak akan orang meleset, tidak akan orang itu menyimpang, karena selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Oh kita aja diawasi CCTV terus bingung kan? Begitu ke supermarket, mas, perhatian tempat ini diawasi oleh kamera CCTV terus bingung, harus kumpul-kumpul, harus minta kumpul baru diawasi. Itu aja diawasi mobil CCTV mati, orang kan dipasang mau gitu kan? Itu aja kita udah terkontrol. Ini di ruang kerja loh, pas kasir diawasi CCTV, cara juga di Sarawak ini. Itu saja diawasi oleh makhluk saja kita harus istimewa. Jadi kalau suara wul,
Nah, maka orang bisa istiqomah itu memang harus ada perasaan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ngertos Allah iya caranya, tapi itu merasa diawasi Allah. Karena Allah dawuh inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhan itu maha ngawasi. Dan kalau orang nggak merasa diawasi itu bahaya. Bahkan sampai para ulama itu bisa mengatakan, orang kok merasa nggak diawasi Gusti Allah itu bisa kufur. Sehingga maka Allah tidak punya sifat basir itu, maha melihat itu loh. Mas nengin sepi loh, rumah sana orang Gusti Allah itu.